Saya tulis sebuah buku, mudah-mudahan Allah mudahkan. Allah, insya Allah. Saya belum terbitkan sekarang, tapi mudah-mudahan. Judulnya Kiaiku Muhammad, Kiai Anda siapa? Buku ini sengaja saya tulis untuk mengingatkan banyak umat Islam, terutama di Indonesia yang sudah bergelar Kiai ini, itu mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya bilang mengalahkan? Dia buat ibadah yang dia mau sendiri. Ditanya, Pak Kiai, dari mana dalilnya? Nabi pernah kerjain nggak? Nggak pernah, tapi bagus. Loh, bagus ini harus di mata Allah dan Rasulnya, bukan di mata kamu gitu kan. Nggak boleh sembarangan nih. Kalau orang bebas berbuat semaunya teman-teman sekalian, semua ibadah yang tidak punya panduan wahyu Al-Quran dan Sunnah namanya bid'ah. Bid'ah itu apa? Ibadah yang dibuat-buat gitu kan. Orang mau buat sendiri. Kalau Anda mau lakukan silakan, terserah. Tapi harus tahu, ada sabda Nabi SAW riwayat Imam Muslim yang berbunyi, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun aw mardud. Siapa yang buat ibadah tidak kami contohkan kata Nabi SAW, maka itu akan ditolak atau akan tertolak. Tidak ada gunanya buat dia, tidak ada manfaatnya sama sekali. Buang-buang waktu, buang-buang biaya dan seterusnya. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Semua yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, turunkan dari langit sana melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panduan hidup yang terbaik. Kita tidak butuh yang lainnya. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, berarti itu buruk buat kita, dan kalau Allah halalkan pasti baik buat kita. Tidak ada yang lain, tidak ada konsep yang lain. Jadi ini harus difahami secara benar. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum-hukumnya, dan memang tidak ada yang layak untuk memberikan hukum, menciptakan, menentukan kecuali Allah. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala lahul khalqu wal amr, fatabarakallahu rabbul alamin. Keputusan semua dan penciptaan adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka maha berkah dan maha suci Allah sebagai sebaik-baik pencipta. Misal contoh teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala pada saat mengharamkan sesuatu pasti buruk buat kita. Saya angkat contoh realita lapangannya adalah perdebatan terjadi antara seorang pastor Katolik. Kalau Protestan berarti dari pendeta, pemimpinnya, tapi ini Katolik karena dia pastor. Berdebat dengan seorang syekh di negeri Syam, di sebuah kampus di auditorium yang sangat besar yang hadir banyak mahasiswa Muslim dan mahasiswa Nasrani. Naiklah si pastor di atas podium lalu berkata, kalian umat Islam, awal dialognya nih, kalian umat Islam melarang pengikut kalian untuk menyembah berhala. Gak boleh sembah patung, gak boleh sembah pohon, gak boleh sembah berhala. Tapi kalian semua sembah berhala. Buktinya kalian sujud menghadap Ka'bah. Ka'bah juga batu sama. Bedanya Ka'bah itu kotak rumah, seperti rumah. Kalau ini patung singa, ini patung kuda, sama saja berhala dari batu. Sama. Bagaimana bisa kalian mengatakan kalian ini melarang tapi kalian melakukannya? Ini syubhat yang pertama. Ini kalau bukan ahlinya yang jawab bisa berbahaya juga. Karena secara akal benar juga gitu kan. Baik. Yang kedua, kalian mengharamkan babi. Katanya salah satu penyebabnya karena babi makan kotoran. Saya akan buat peternakan babi terbesar di Eropa. Minumnya susu, makannya daging. Udah nggak ada penyebab haramnya. Sementara kalian umat Islam makan ayam, sementara ayam itu makan kotoran. Subhanallah, Allah selalu menyiapkan orang-orang hamba-hambanya memang yang saleh dan berilmu menjawab. Beliau berdiri syekhnya dari tempat duduknya lalu berkata, Pastor, saya harap Anda nggak usah turun dari podium, di atas itu saja. Saya akan jawab dari sini. Untuk memberikan penjelasan kepada umat Islam, ini bukan pertanyaan yang berat. Jangan sampai dianggap ini bermasalah. Untuk menenangkan audiens Muslim. Lalu dia berkata, kalau permasalahan pertama yang Anda katakan bahwasanya kami menyembah berhala, Anda keliru. Kami ini satu kaum, sekelompok orang yang beriman kepada Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalian tahu juga ada Tuhan namanya Allah. Dan kami sangat patuh, apa yang Tuhan kami perintahkan kami kerjakan, apa yang dilarang kami tinggalkan. Kasus kami sujud menghadap Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, tapi karena ada perintahnya. Kalau perintah ke laut, kami hadap laut, ke pohon kami hadap pohon. Jadi bukan karena Ka'bah. Makanya Ka'bah itu kalau mau rubuh direnovasi. Nggak ada sesuatu yang masalah di situ. Dia cuma simbolik saja. Sedikit saya keluar dari kisah ini teman-teman sekalian, sekaligus saya perbaikin kepada seluruh muslimin, mudah-mudahan sampai ke umumnya kaum muslimin selain Anda di masjid ini, agar tidak melakukan lagi kesalahan-kesalahan seperti ini. Banyak orang di antara kita subhanallah
tidak memahami statement Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah di zaman khilafahnya beliau, karena orangnya tinggi besar, sampai dikatakan dalam cirinya kalau duduk di atas kuda kakinya hampir sampai di tanah, gitu kan. Beliau di zaman khilafah berdiri di depan Hajar Aswad pada saat lagi mau tawaf, lalu beliau berteriak dengan suara keras. Beliau mengatakan, "Wahai Hajar Aswad," dengan suara keras. Orang-orang pada dengar di musim haji, lagi rame. "Demi Allah saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau saya tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu." Faham maksudnya? Tugas kita di Hajar Aswad hanya mencium titik, nggak ada yang lain. Jemaah haji kita ini ada yang bapak-bapak kopiahnya digosok-gosok. Kenapa Pak? Wangi. Pastilah wangi. Bayangin kalau jutaan mulut cium nggak dikasih minyak wangi sama kerajaan Saudi, bisa bawa apa Hajar Aswad? Orang yang tidak sikat gigi cium, orang yang sikat gigi cium, ini bau pastinya. Tapi dengan hikmah Allah, Allah akan jaga tujuh. Tapi itu sebabnya dikasih minyak wangi oleh kerajaan Saudi. Dia bukan wangi alami sebenarnya, gitu kan? Tapi memang sunnah Nabi SAW adalah mencium. Jangan lebih daripada itu. Ada jemaah haji kita masuk, baru kemarin ketangkap. Tidak tahu saya lupa dari daerah mana, dan lebih baik saya lupa. Supaya jangan ada yang tersinggung, gitu kan? Bawa gunting masuk Masjid Haram bukan untuk tahallul, bukan untuk cukur rambut, untuk gunting kiswanya Ka'bah. Gunting kain Ka'bah, bawa pulang dianjak keramat, bawa pulang ke Indonesia, dijadikan jimat, jual sekian ratus juta. Ini semua khurafat teman-teman. Apa yang bisa diberikan kain kepada anda itu? Jangan ngawur ini, nggak boleh ngawur. Kiswa itu dibuat oleh kerajaan Saudi dan tempatnya ada. Anda kalau lagi umrah atau haji, coba minta kepada mutawifnya, tolong antarin saya di mana pembuatan kiswa, ditunjukin nanti. Tiap tahun diganti untuk memperindah. Dan di zaman Nabi SAW sudah ada kiswa dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy, dan Nabi SAW tidak tegur, gitu kan? Maka dibiarkan juga oleh para khulafa Rasyidin, dan sekarang dibiarkan juga oleh kaum muslimin. Tapi itu untuk memperindah Ka'bah, tidak ada hubungannya sama sekali. Maka kita harus paham masalah ini ya. Ini karena ada perintah Allah di situ. Sama juga waktu kami masih mahasiswa di Madinah, seringkali waktu saya masih di sana tentunya di musim haji, kadang-kadang kami diminta untuk menjaga kuburan Nabi SAW. Berdiri depan kuburan Nabi, lalu jaga-jaga. Ingatkan jemaah Indonesia, jemaah Malaysia yang mengerti bahasa Indonesia lah, bahasa Melayu juga mereka umumnya orang-orang Melayu bisa mengerti. Maka kami ingatkan, bapak-bapak di sini cuma salam kepada Nabi SAW, tidak lebih daripada itu. Kalau berdoa jangan di kuburan Nabi, berdoa menghadap kiblat. Karena kuburan Nabi SAW kalau kita berikan salam membelakangi kiblat, suruh hadap kiblat, gitu kan. Kadang-kadang subhanallah kalau kita lalai sedikit, ada yang gosok-gosok surbannya, kopinya di kuburannya Nabi, di rumahnya Nabi. Ada yang lebih parah, ngirim surat ke Nabi. Oh iya, mungkin anda bingung kok bagaimana caranya. Jadi lubang kuburannya Nabi SAW itu dilempar kertas. Kalau kita lagi lalai sedikit. Selesai musim haji dibersihin kuburan Nabi SAW. Ditemukan kertas bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa Inggris, bahasa Arab. Isinya apa? Ya Rasulullah, ya sembuhkan penyakit saya. Ya Rasulullah, mudahin jodoh saya. Ya Rasulullah, mudahin usaha saya. Ini semua istighatsah bi ghairillah. Minta tolong kepada selain Allah ini. Gimana caranya? Saya sangat yakin kalau Nabi SAW hidup pasti Nabi SAW tegur. Karena beliau berkata kepada sepupunya sendiri, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Wahai anak kecil, kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Wahai anak kecil, kalau kau punya hajat hanya sampaikan kepada Allah. Dan ketahuilah kalau satu kaum ingin menyusahkanmu, maka kau tidak akan ditimpa kesusahan kecuali yang telah Allah catatkan untukmu. Dan kalau satu kaum ingin memberikan kepadamu manfaat, tidak akan sampai padamu kecuali yang telah Allah catatkan untukmu." Telah dicatat semua di Lauhil Mahfuz, pulpen yang dipakai menulis sudah diangkat dan buku sudah ditutup, sudah selesai, kering tintanya, nggak bisa lagi berubah takdir itu. Jadi nggak mungkin Nabi SAW memerintahkan kita untuk itu. Para sahabat tidak pernah minta-minta di kuburan Nabi SAW, tapi begitulah manusia, kadang-kadang tidak faham, gitu kan. Nah ini sama halnya tadi dengan itu. Kita harus paham teman-teman sekalian, bahwasanya Ka'bah hanya tempat tawaf. Kita muliakan, sucikan tempat itu, tapi jangan ditambah-tambah. Jangan banyak embel-embelnya nih, gitu kan. Ini nggak boleh teman-teman sekalian, gitu kan. Jadi harus hati-hati, kita harus ikutkan dengan sesuai dengan syariat Nabi SAW. Baik, kembali kepada badan tadi. Maka kata syekhnya, kalau Ka'bah kami tidak sembah hanya karena ada perintah Tuhan kami ke situ, maka kami kerjakan. Kalau perintah Tuhan kami ke laut, kami ke laut. Kalau ke pohon, kami ke pohon. Tapi karena Ka'bah, kami hadap Ka'bah semua. Yang kedua, ini saksi bahasan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat mengharamkan sesuatu, teman-teman sekalian, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikutkan sesuatu yang memang sesuatu yang haram itu buruk buat kesehatan kita.
Dan kalau halal bukan cuma sekedar Allah bolehkan, tapi baik buat kita karena Allah sebagai pencipta lebih tahu. Salah satu subhanallah penyebab babi diharamkan dalam agama Islam bukan hanya sekedar pengharaman dari Allah. Ada penelitian lain mengatakan kena cacing pita yang berbahaya bagi manusia. Ada beragam macam hal yang disebutkan. Ada mungkin 80 sekian penyakit yang ada dalam babi itu. Tapi ada salah satu yang ingin Syekh ini jelaskan kepada pastor tadi, seluruh audiens, dan mungkin kita juga akan dengar pada saat sekarang. Kata Syekhnya, ingin mempertemukan antara hukum syar'i pengharaman dengan penemuan teknologi tercanggih. Ternyata daging yang dikonsumsi oleh manusia, teman-teman sekalian, itu bisa mentransfer ya sifat atau karakter dari hewan yang dimakan dagingnya. Dan ini salah satu hikmah kenapa kita tidak boleh makan hewan buas, karena bisa mentransfer sifat buas itu. Itu penelitian ilmiah tuh. Kata Syekhnya, panitia tolong datangkan babi 3 ekor, ayam 3 ekor, 2 jantan 1 betina, 2 jantan 1 betina. Naikkan babi dulu. Ternyata babi, teman-teman sekalian, punya satu sifat buruk. Jadi kalau jantan sama jantan ingin menggauli betina, babi jantan sama jantan saling merangsang dulu. Yang terangsang lebih dulu itu datang menggauli betina, kemudian dia kembali rangsang temannya yang jantan untuk menggauli betina yang sama. Jadi subhanallah, orang biasa makan babi nih, dia sudah hilang rasa girah, kecemburuannya sudah nggak ada. Mau gonta-ganti pasangan, mau istrinya sama istri temannya gonta-ganti, itu udah biasa. Ini makin banyak dimakan, maka makin tidak ada sama sekali kecemburuannya. Sama dengan itu, bahkan dia merangsang temannya untuk gauli betina dia. Sudah selesai, kata Syekh, sudah lihat, turunkan, naikkan ayam. Apa yang terjadi dengan ayam? Si jantan sama jantan bersaing, begitu menang, dia memiliki si betina, dan dia tidak akan membiarkan jantan siapapun mendekati si betina kecuali dia sudah mati. Kata Syekhnya apa? Inilah perbedaan dan perumpamaan antara kami dengan kalian. Kalian seperti babi itu, kami seperti ayam itu. Kami dalam Islam punya mahram namanya. Ibu, saudari, istri, anak. Gak boleh sembarangan orang pegang, orang lihat. Ada tempatnya, ada syaratnya. Nikah dengan cara baik-baik, datangkan mahar, saksi, ada wali, ada macam-macam, baru bisa, gitu kan. Kalau nggak boleh. Maka terjawablah kasus tadi. Jadi Allah SWT kalau mengharamkan sesuatu pasti ada manfaatnya, teman-teman sekalian. Jadi kita tinggalkan saja. Cuma kita orang beriman ini karena tidak mengadakan penelitian, kita cuma jalankan. Tapi itu sudah hal yang sudah cukup sebenarnya. Ini satu sisi masalah halal dan haram. Baik. Saya ingin sentuh yang lain, masalah hukum Islam. Hukum Islam, teman-teman sekalian, juga sangat mulia, gitu kan. Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam kisas itu, pencuri dipotong tangannya, pezina dicambuk, orang memburu dipenggal lehernya, ada kemakmuran kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal. Kemakmuran kehidupan itu. Baik. Para orientalis, orang-orang non-muslim yang pelajari Islam, pusatnya di Kanada, mereka coba mencari kelemahan-kelemahan Islam. Di antaranya syubhat banyak dilemparkan. Kenapa cerai di tangan laki-laki? Kenapa perempuan disuruh pakai jilbab? Kenapa ini? Kenapa itu? Di antaranya mereka mengatakan adalah Islam ini agama yang keras. Buktinya masa orang kalau buat kriminal mencuri dipotong tangannya, kejam amat. Orang dipenggal lehernya kalau membunuh. Didatangkan isu-isu seperti itu. Dan banyak umat Islam yang terpengaruh dengan ini. Sampai pada saat kita mau bicara, umat Islam mau terapkan syariat Islam. Jangan, itu keras. Itu aliran keras tuh. Orang yang mengatakan potong tangan ini keras, orang dipenggal lehernya keras, teman-teman. Orang yang belum tahu dan dia belum mengalami. Bayangkan kalau dia pulang ke rumahnya, dia temukan ada pencuri lagi ngangkat barangnya. Saya yakin kalau orang itu pengecut pun dan ada pisau dekat tangannya, bukan cuma dia melawan, bukan cuma sekedar dia potong tangannya, mungkin dilempar pencuri itu dengan pisau supaya mati. Islam datang bukan itu. Tangkap dia, berikan pemerintah, potong tangannya, gitu kan. Orang kalau pulang ke rumahnya dia temukan, naudzubillah, keluarganya sudah diperkosa oleh penjahat, dibunuh. Lalu dia dengar siapa yang bunuh, kira-kira apa yang dilakukan? Bisa tidur malam itu? Gak mungkin. Dia akan cari tahu siapa yang bunuh, walaupun dia pengecut mungkin dia jadi berani, dia melawan perang antara keluarga, antara suku, macam-macam. Islam datang tidak, tangkap, hukum. Baik, bagaimana cara hukumnya? Saya ceritakan pengalaman yang saya pernah lihat sendiri di Saudi. Saudi negara, bukan saya bicara Saudinya, dengan ada kekurangan dan kelebihan, tapi alhamdulillah masih menerapkan hukum Islam, gitu kan. Yang jelas teman-teman sekalian, malam Jumat, hampir setiap malam Jumat, kalau ada memang kisos terjadi, ada pencuri harus dipotong tangannya, ada orang membunuh dipenggal lehernya, maka diiklankan di TV, di radio, di koran. Si fulan telah mencuri, ceritanya kronologisnya begini, dia masuk ke toko emas, dia curi, diambil kadarnya sekian, kena ayat Allah, pencuri laki-laki dan perempuan potong tangannya. Baik.
Sama dengan membunuh juga begitu. Malam Jumat diiklanin si Fulan bin Fulan telah membunuh dengan cara memukul kepalanya, menusuk perutnya, diceritakan kronologisnya, gitu kan. Maka kena firman Allah, orang yang membuat kerusakan di muka bumi maka akan dikisos. Baik. Prosesnya adalah malam Jumat diiklanin, besok habis sholat Jumat rame-rame. Kalau di Madinah dulu tempat kami kuliah, itu ada sampai sekarang masih ada. Di sisi kalau tidak salah selatan timurnya Masjid Nabawi, kalau dari belakang ada Maktabah Malik Abdul Aziz, perpustakaan Raja Abdul Aziz. Di sebelahnya ada lapangan luas. Di situ teman-teman sekalian, kalau hari Jumat kalau ada kisos maka akan ada polisi berdiri pagar betis buat lingkaran. Di luar lingkaran tersebut ada orang yang akan menonton kisos. Di dalam lingkaran ada orang yang akan dipotong tangannya, ditaruh di atas meja. Orang itu diikat, kemudian algojunya pegang pisau, pegang pedang maksud saya. Kemudian di situ ada 3 mobil. Ada mobil penjara yang membawa si penjahat ini, ada mobil ambulan yang akan merawat dia setelah dipotong tangannya, tidak dibiarkan mati di situ tentunya. Kemudian ada mobil pengadilan yang buat laporan kepada raja kalau kisah sudah terjadi. Didatangkan, disebutkan kesalahannya lalu dipotong tangannya, digantung potongan tangannya selama 3 hari. Sampai membiru. Kira-kira kalau ada yang lewat niat mencuri, mau mencuri nggak? Makanya mobil mewah di Saudi itu mobil mewah, si mobil mewah langsung diparkir pinggir jalan, nggak ada yang berani sentuh. Sentuh tangan melayang. Di Indonesia peleknya hilang lah, kacanya hilang. Di Jakarta sampai berani pencuri itu lagi lampu merah, lagi orang nunggu lampu merah, mobil Alphard spionnya dipatah. Depan matanya mereka. Orangnya tidak berani melawan karena ini penjahat, bawa pisau. Bayangkan berani. Tangkap tuh, potong tangannya. Nggak usah itu. Koruptor tuh, datangkan, iklankan malam Jumat, si koruptor fulan akan dipotong tangannya besok. Pasang di TV besar-besar. Liatin darahnya muncrat. Berhenti semua tuh. Masalahnya pakai hukum manusia. Masuk pagi, sogok siang, malam keluar. Besok curi lagi. Itulah hukum manusia. Mana yang lebih baik? Gimana caranya hukum Allah mau dibantah? Nggak mungkin. Lebih luar biasa kisos kepala teman-teman sekalian. Ini yang saya pernah saksikan. Kalau potong tangan belum pernah, tapi ini cerita. Ya, waktu itu pernah diceritakan. Yang jelas kalau kisos kepala pernah saya hadiri. Habis sholat Jumat sama ada polisi pagar betis, ada 3 mobil tadi. Penjara yang bawa kriminal ini, orang ini, kemudian mobil ambulan yang tim dokter siap mengurusnya. Karena orang pun kalau dikisos kepalanya tetap harus dijahit, disatuin baru dikubur bersama gitu kan. Kemudian ada mobil pengadilan yang buat laporan kepada raja. Kita di belakangnya, polisi itu. Kemudian Algojo agak berbeda sedikit. Algojo mengambil 3 langkah dari orang yang akan dikisos. Orang yang akan dikisos ini diikat tangannya dengan rantai dengan kedua telapak kakinya. Jadi tangan kakinya keikat ke belakang, kepalanya ditutup dengan kain hitam dan ditundukkan. Dan dia tertunduk karena belakangnya ini terikat. Lalu Algojonya ngambil 3 langkah dari orang yang akan dikisos. 3 langkah. Di sebelah kanannya Algojo itu ada keluarganya orang yang dibunuh. Keluarganya. Algojonya jalan langkah pertama, dia lihat ke sana. Kalau tidak, mereka diam. Di sana ada 3 orang, 2 orang. Pokoknya walinya. Ayahnya kah, saudaranya kah, ya, suaminya kah. Pokoknya di sana ada orang walinya. Dia langkah pertama, dia lihat. Kalau mereka diam, dia melangkah langkah kedua. Dia balik lagi, lihat lagi. Kalau mereka diam, dia melangkah langkah ketiga. Dia lihat lagi ke sana. Terakhir pedangnya diangkat. Kalau mereka diam, dipenggal orang ini. Tapi kalau di situ ada 1 orang saja dari 3 orang yang hadir misalnya memberikan isyarat tangan, tidak boleh bicara. Kasih isyarat tangan berarti dia memaafkan, tidak jadi kisos. Jadi ini bukan masalah datang penggal, bukan begitu. Tapi yang ingin dititip pesankan apa? Nih, kepada keluarganya orang yang dibunuh tuh, yang membunuh saudaramu, suamimu, ayahmu, ini dia orangnya. Gak ada hubungan sama istrinya, sama anaknya, sama keluarganya, gak ada perang keluarga, gak ada perang suku, gak ada apa-apa. Dalam Islam anak pembunuh dan anak dibunuh boleh menikah, karena bisa saja orang tuanya buruk, anaknya tidak. Kan gitu. Jadi sampaikan ini orang nih, jangan benci istrinya ya, anaknya gak ada dosanya nih, ini yang salah nih, kami akan penggal. Sebagaimana dia bunuh kerabatmu, kami bunuh sekarang, tapi tergantung kalian, maafin silakan, tidak maafin kami penggal. Itu pesannya, gitu kan. Jadi 1 orang dikisos begini, bayangkan kalau ada orang lewat niat membunuh, kalau orang lihat seperti ini, kepalanya melayang, darahnya muncrat, berhenti dia membunuh. Gak ada lagi preman-preman itu, gitu kan. Kita keluar jam 3 subuh, jam 4 subuh, jam 2 malam. Di Saudi gak ada ketakutan sama sekali. Gak ada orang yang hadang, gak ada orang aman, tentram, gak ada apa-apa. Soalnya ini melayang kepalanya, mengganggu melayang. Sentuh mobil, potong tangan, gitu kan. Maka kalau mereka maafin, tinggal orang ini bayar denda saja. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi memang hukum Allah Subhanahu wa taala ini bukan hukum manusia. Makanya Allah mengingatkan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul fasiqun, kafirun, zalimun." 3 kali Allah ulangi. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir, mereka zalim, mereka fasik. Kenapa kalian masih pilih hukum manusia yang bisa tertipu dengan hukum-hukum itu?
Berapa banyak koruptor yang keluar masuk keluar penjara, bahkan penjaranya kalah hotel bintang 5, pasang AC, pasang segala, makan segala macam. Ini apa nih? Kalau zaman Umar bin Khattab sudah hilang semua lehernya nih. Bisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum itu demi kebaikan. Kan itu. Dari dua pintu inilah teman-teman sekalian seseorang mukmin tahu dan hanya tunduk kepada Tuhannya. Yang pertama, dia yakin bahwasanya hanya Allah yang menciptakan semuanya dan selain Allah dalam makhluknya, tidak perlu takut termasuk pada syaitan yang paling banyak menipu manusia. Yang kedua adalah apapun yang Allah halalkan dan haramkan dan Allah terapkan sebagai hukum, diterapkan, diterima. Gak usah khawatir dengan hasilnya, pasti baik buat kita. Ini dan cukup banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Ini poin pertama teman-teman, dan ini agak panjang karena memang ini yang saya ingin titik beratkan, masalah akidah. Kita bahas 3 potongan yang tersedia dan saya ringkaskan. Yang kedua teman-teman sekalian, potongan takwa adalah wal amalu bit tanzil. Setelah kita tahu Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Dia, la ilaha illallah. Dia telah mengutus nabinya Muhammad SAW menurunkan Al-Quran wahyu supaya kita tahu mana halal haram, kita tahu hukum-hukumnya, kita tinggal jalankan sampai meninggal masuk ke dalam surga insyaallah. Maka teman-teman sekalian, kita harus mengikuti dengan definisi yang kedua, al-amalu bit tanzil. Tinggal bagaimana kita beribadah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Di Indonesia ini kita mau beribadah tapi semau kita, bukan maunya Allah. Ini nggak bisa. Harus ikutin Allah. Allah bilang subuh 2 rakaat, 2 rakaat. Allah bilang syaratnya harus wudu, hadap kiblat, tutup aurat, harus. Nggak diikutin, batal. Duhur, asar, 4 rakaat, ya sudah begitu. Kita nggak ada tugasnya sebagai manusia memprotes. Kenapa duhur sama asar berdekatannya dua-duanya 4 rakaat? Coba Allah gabungin aja jam 2 siang kita sholat 4 rakaat. Loh, Allah maunya begitu sebagai pencipta. Kita ikutin, nggak ditambah, nggak dikurangin, gitu kan? Maka Allah akan terima. Anda kalau bekerja di satu perusahaan, lalu pimpinan perusahaannya bilang begini, kalau hari Senin pakai baju putih, Selasa pakai baju hitam, Rabu pakai baju biru ya. Ada pegawai datang hari Senin pakai baju biru, pakai baju hari Rabu, walaupun rapi, tidak diterima sama perusahaan. Karena peraturannya harus pakai baju yang warna hari Senin, gitu kan? Itu baru peraturan manusia. Bagaimana peraturan Allah Subhanahu wa taala? Banyak manusia melanggar masalah ini semaunya sendiri. Kita sudah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tulis sebuah buku, mudah-mudahan Allah mudahkan. Allah insya Allah. Saya belum terbitkan sekarang, tapi mudah-mudahan. Judulnya Kiaiku Muhammad, Kiai Anda siapa? Buku ini sengaja saya tulis untuk mengingatkan banyak umat Islam, terutama di Indonesia yang sudah bergelar kiai ini, itu mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya bilang mengalahkan? Dia buat ibadah yang dia mau sendiri. Ditanya, Pak Kiai, dari mana dalilnya? Nabi pernah kerjain nggak? Nggak pernah, tapi bagus. Loh, bagus ini harus di mata Allah dan Rasulnya, bukan di mata kamu, gitu kan? Nggak boleh sembarangan nih. Kalau orang bebas berbuat semaunya teman-teman sekalian, semua ibadah yang tidak punya panduan wahyu Al-Quran dan Sunnah namanya bid'ah. Bid'ah itu apa? Ibadah yang dibuat-buat, gitu kan? Orang mau buat sendiri. Kalau Anda mau lakukan silakan, terserah. Tapi harus tahu, ada sabda Nabi SAW riwayat Imam Muslim yang berbunyi, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun aw mardud." Siapa yang buat ibadah tidak kami contohkan kata Nabi SAW, maka itu akan ditolak atau akan tertolak. Tidak ada gunanya buat dia, tidak ada manfaatnya sama sekali. Buang-buang waktu, buang-buang biaya dan seterusnya. Teman-teman sekalian, fokuslah pada ibadah yang sudah ada panduannya. Itu aja sudah banyak sekali. Coba saya kasih rasional. Subuh, besok subuh insya Allah ada sholat sunnatul fajr. Kalau orang biasa sebut qobliyah, subuh. Ini juga banyak orang salah paham, dianggap sunnatul fajr adalah sebelum azan subuh. Ini nggak benar. Sunnatul fajr antara azan dan iqamah subuh. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkannya, sunnatul fajr itu antara azan dan iqamah subuh, dan beliau kerjakan, lalu beliau mengatakan rak'atai fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajr antara azan dan iqamah subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Lalu kita sholat subuh. Setelah sholat subuh ada zikir pagi, gitu kan? Ada zikir pagi. Nabi SAW mengerjakannya. Lalu kemudian kita istirahat sebentar, sudah ada duha. Kita punya kesempatan kerjakan 2 rakaat sampai 12 rakaat. Baik, istirahat sebentar, ada duhur. Ada qobliyah duhur 4, ada duhurnya 4, ada ba'diyah duhur 4. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Baik, istirahat sebentar, ada asar. Ada qobliyah asar 4, ada asar 4, kemudian ada juga zikir sore. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang selalu menjaga 4 rakaat sebelum asar. Sebentar istirahat ada maghrib, qobliyah maghrib 2, maghribnya 3, ba'diyah maghrib 2, kemudian habis itu isya. Sebentar istirahat ada isya, qobliyah isya 2, isyanya 4, ba'da isya 2. Sebentar istirahat ada tahajud.
8 rakaat sama witir 3. Kan gitu. Kemudian kembali lagi subuh. Ini padat sekali teman-teman sekalian. Mana ada waktu karang-karang ibadah nih. Ini belum kita bicara majelis ilmu, belum bicara baca Quran, belum bicara jenguk silaturahim keluarga, jenguk orang sakit. Banyak ibadah yang ada perintahnya. Lalu kenapa mau buat ibadah yang tidak ada perintahnya ini untuk apa? Gitu kan? Habisin waktunya untuk apa teman-teman sekalian? Karena Nabi SAW sudah bilang, bukan kata saya. Siapa yang buat ibadah tidak kami contohkan tertolak, tidak diterima. Makanya Ali bin Abi Thalib tekankan definisi dalam masalah takwa. Patuh pada Allah, ikutin perintah wahyu Al-Quran dan Sunnah. Diperintahkan kerjakan, tidak diperintahkan jangan dikerjakan. Sampai sebagian ulama mengatakan, siapa yang berani menambah ajaran Muhammad SAW, berarti dia menganggap dirinya lebih pintar daripada Nabi SAW. Oh, Nabi sebelum meninggal sudah menjelaskan kepada kita, tidak ada sesuatu yang kalian butuhkan untuk masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka kecuali sudah saya jelaskan, kata Nabi. Gak usah ditambah, gak usah dikurangin, kerjaan itu saja cukup. Gitu kan? Jadi fokus di masalah ibadah sesuai dengan wahyu. Jangan pernah ragu teman-teman sekalian. Kalau ada ustadz atau ustadzah, kiai, habib, siapa saya depan anda lagi ceramah, kemudian dia mengatakan kerjakan ini, jangan ragu tanya. Maaf, ada ayatnya, ada hadisnya, ada dalilnya nggak? Biar kami benar nih kerjainnya, gitu kan? Jangan dikarang-karang. Kalau perkataan saya, perkataan guru saya ini nggak diterima dalam Islam. Kata Imam Malik rahimahullah, semua perkataan bisa ditolak, diterima kecuali pemilik kuburan ini, ditunjuk kuburan Nabi Muhammad SAW. Karena kita punya standarisasi hukum, Muslim Afrika, Muslim bule di Eropa dan Amerika, Muslim Jazirah Arab, Muslim di Asia Tenggara, Melayu, sama saja. Selama syahadat hukum halal haramnya sama, ibadahnya sama. Wong kiblatnya satu Ka'bah, Tuhannya satu Allah, Nabinya satu Muhammad SAW, ya kan kitabnya Al-Quran sama, kenapa harus ada perselisihan? Banyak orang salah paham. Oh, ada hadis Nabi ikhtilaf ummati rahmah. Dari mana hadis ini teman-teman sekalian? Hadis maudhu ini, hadis palsu. Ikhtilaf umatku adalah rahmat. Dari mana rahmat? Kalau begitu berarti Nabi SAW suruh kita berselisih dong, gitu kan? Padahal hadis Nabi jelas disuruh bersatu, gitu kan? Orang mukmin seperti orang sama mukminnya seperti satu taman yang saling merapatkan diri satu sama yang lain. Seperti satu jasad, kalau satu luka semuanya badannya demam. Kan begitu. Bukan disuruh berselisih. Dan ini hadis sahih, ini malah hadis yang palsu. Bagaimana kita bisa pegang pada hadis ini? Maka belajar yang benar teman-teman sekalian. Ini potongan yang kedua. Dan ini diajarkan oleh Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang sering dimuliakan oleh orang Syiah, orang Sunni, yang jelas Khalifah Rasyid yang keempat. Yang ketiga teman-teman sekalian, al-ridho bil qalil. Definisi takwa setelah takut kepada Allah, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, yang ketiga adalah ridho terhadap apa yang Allah berikan walaupun sedikit di mata kita.